Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Duel berdarah Carok Bangkalan. Carok berasal dari kata Kawi kuno ecaca ero oro yang berarti dibantai atau mutilasi. Secara definitif, carok adalah tradisi menyambung nyawa dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat suku Madura. Masyarakat Madura memegang teguh peribahasa katembeng pote mata ango apote ya tolang, yang memiliki arti daripada menanggung malu lebih baik berkalang di tanah. Peribahasa ini melekat pada tiap insan masyarakat Madura yang menandakan upaya mempertahankan harga diri dari tiap individu masyarakat Madura yang sangatlah tinggi. Tradisi carok dianggap sebagai salah satu cara menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut harkat dan martabat. Pada praktiknya, carok dilakukan antar perseorangan, kelompok, bahkan antar keluarga. Penyebab terjadinya carok biasanya dikarenakan harga diri, perebutan tahta di keraton, perselingkuhan, hingga sengketa tanah. Pada umumnya, carok dilakukan antar laki-laki yang dianggap telah melakukan suatu pelecehan harga diri yang memalukan. Biasanya masyarakat Madura menggunakan senjata tradisional khas suku Madura, yaitu celurit. Sebenarnya carok dilakukan masyarakat Madura tidak dengan secara asal tebas. Ada peraturan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum seseorang ingin melakukan carok sebagai penyelesaian perkara. Sebelum melakukan carok, para peserta akan sepakat tentang hari pertarungan terlebih dahulu. Setelahnya mereka akan membuat arena yang bisa disaksikan oleh siapa saja. Jika ada yang terbunuh dalam pertarungan itu, si pemenang biasanya akan menyerahkan diri pada aparat. Namun dalam perkembangannya, tradisi ini mulai ditinggalkan karena menyalahi aturan hukum dan agama. Sementara itu, ada dua jenis carok yang sering dilakukan. Yang pertama adalah ngonggai, yakni suatu cara melakukan carok dengan sengaja mendatangi rumah musuh untuk menantangnya. Orang yang ngonggai pasti memiliki keberanian yang luar biasa dan persiapan yang matang. Oleh karena itu, cara ini lebih dihargai daripada cara yang kedua, yaitu nyelep. Nyelep adalah cara yang dilakukan oleh pelaku carok dengan cara menyerangnya dari belakang atau dari samping. Dari dua kategori ini bisa disimpulkan bahwa carok itu bisa direncanakan dan ada pula yang spontan. Dalam tradisi carok sendiri, memang terdapat suatu pelanggaran hukum, yakni pembunuhan. Akan tetapi pembunuhan dalam carok tidak mudah disebut sebagai pembunuhan, karena dalam carok itu sendiri terkandung nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat adat Madura. Meskipun telah dilakukan secara turun-temurun, istilah carok belum muncul pada abad 12 Masehi. Masa di mana kerajaan Madura dipimpin oleh Prabu Cakraningrat, juga di abad ke-14 di bawah pemerintahan Joko Tole. Bahkan pada masa pemerintahan Panembahan Semolo, putra dari Bindara Saud, putra Sunan Kudus, di abad ke-17, carok juga belum dipahami. Istilah carok mulai muncul di masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18 Masehi. Pada masa itu, Belanda menduduki Nusantara, termasuk wilayah Pulau Madura. Banyak peristiwa dengan kekerasan yang menyasar pada masyarakat Madura, terutama ketika kongsi dagang VOC menginjakkan kaki di Madura untuk pertama kalinya. Sejarah carok bermula ketika terjadi perkelahian antara Sakera, yang merupakan mandor tebu di pabrik gula milik Belanda, dengan Brodin, Markasan, dan Carik Rembang yang merupakan antek-antek Belanda.
Carek Rembang pada saat itu diperintahkan oleh Belanda untuk mencarikan lahan guna ekspansi pabrik gula. Carek Rembang pun melakukan cara licik. Dia melakukan teror pada pemilik tanah guna mendapatkan harga murah. Cara kekerasan hingga iming-iming kekayaan juga digunakan untuk membujuk pemilik tanah agar menjual tanahnya. Selain itu, Belanda menghasut warga untuk melakukan perlawanan terhadap keluarga Blatter, yakni jagoan asal Madura, yang disebut-sebut sebagai kaki tangan penjajah. Hingga akhirnya terjadilah carok antara warga lokal dengan saudara sendiri dari kaum Blatter. Melihat kejadian itu, Sakerah terketuk hatinya untuk membela masyarakat kecil. Sakerah mengupayakan berbagai hal untuk menggagalkan usaha Carek Rembang. Hingga pada suatu ketika, Carek Rembang melaporkan Sakerah pada pihak Belanda. Mengetahui ada pihak yang mengganggu upayanya, Belanda pun ingin membunuh Sakerah dengan menyuruh Markasan. Markasan pun menemui Sakerah pada jam istirahat di pabrik tebu untuk mengajak Caca erok-orok. Adu kekuatan inilah yang di kemudian hari berkembang menjadi carok. Dan berawal dari sinilah, masyarakat setempat terbiasa menyelesaikan masalah mereka dengan bertarung menggunakan celurit. Bahkan ketika Indonesia merdeka, tradisi carok ini masih terus terpelihara di Bangkalan, Sampang, hingga Pamekasan. Konon, di wilayah Madura pedalaman, tradisi carok ini sampai turun-temurun. Keluarga korban carok akan menyimpan baju mendiang di rumah tetangganya, yang kelak akan diperlihatkan pada anak korban setelah dewasa. Anak yang bersangkutan akan menuntut balas dengan mencari dan membunuh sang pembunuh ayahnya, dan begitu seterusnya sampai keturunan selanjutnya. Carok pun kembali menjadi sorotan ketika carok mau terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan pada Jumat malam 12 Januari 2024 sekitar pukul 7 malam. Pertarungan tersebut mengakibatkan 4 nyawa melayang. Korbannya adalah Materdam, Matanjar, Najeri, warga Desa Larangan Timur, dan seorang lagi bernama Hafid dari Desa Bumi Anyar. Nyawa mereka melayang setelah melawan kakak adik warga Desa Bumi Anyar, Hasan Busri dan Muhammad Nardi dalam gelut maut tersebut. Peristiwa carok itu terjadi di pinggir jalan raya, tepatnya di jalan pertigaan Jalan Raya Bujuk Korong, Desa Bumi Anyar, Tanjung Bumi, Bangkalan. Insiden maut itu terjadi bermula saat Hasan Busri sedang berangkat tahlilan setelah melaksanakan sholat maghrib. Sebelum berangkat, ia sempat duduk di depan sebuah pos ronda. Kemudian dari arah selatan datang Materdam dan Matanjar yang mengendarai sepeda motor dengan kencang. Lampunya juga menyorot ke arah mata Hasan yang dengan serta-merta menegur. Tidak terima ditegur, keduanya berhenti lalu menghampiri Hasan hingga terjadi cekcok mulut, dan keduanya memukul serta menganiaya Hasan. Merasa tidak puas, Materdam menantang dengan memberi isyarat untuk berduel carok. Sebenarnya, ketegangan dan gesekan dua kelompok ini bukanlah kali pertama. Jauh-jauh hari sebelumnya ada banyak masalah yang dipendam. Salah satunya adalah polemik soal lahan parkir dan tambak. Selanjutnya, Hasan menerima tantangan tersebut. Dia beranjak pulang meminta keduanya menunggu di lokasi. Saat pulang, Hasan berpapasan dengan adiknya, Muhammad Nardi. Diajaknya sang adik ikut pulang bersamanya, sambil menceritakan habis dipukul oleh Materdam dan Matanjar. Keduanya mengambil celurit di rumah, lalu kembali ke lokasi. Ternyata, di lokasi tidak hanya Matanjar dan Materdam, tapi sudah ada dua rekan mereka, Najeri dan Hafid. Hasan Busri lantas berduel dengan keempat lawannya dengan dibantu sang adik. Hingga keempat lawan mereka semuanya terkapar dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Polres Bangkalan menetapkan kakak beradik Hasan Busri yang berusia 40 tahun dan adiknya Muhammad Nasri yang berusia 35 tahun sebagai tersangka kasus carok di Desa Bumi Anyar
Kecamatan Tanjung Bumi, pada Jumat 12 Januari 2024. Dua bersaudara itu dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Kapolres menuturkan, hingga kini pihaknya tetap memperketat pengamanan di dua desa itu. Karena menurut kabar yang beredar, ada upaya balas dendam oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak. Selain itu, pihak berwajib melakukan pendekatan persuasif pada para tokoh masyarakat di sana untuk ikut mencegah konflik susulan. Seusai kasus Sarok yang menghebohkan itu, kembali terungkap kasus Sarok paman versus keponakan di Dusun Lebak Selatan, Desa Arosbaya, Bangkalan. Pada Senin 15 April 2024, malam hari di momentum usai Lebaran, warga Dusun Lebak dihebohkan dengan peristiwa Carok. Seorang pria Parubaya tewas dihabisi keponakannya sendiri. Korban berusia 58 tahun. Sementara pelakunya, yakni sang keponakan, adalah Muslihin, berusia 44 tahun. Motif kejadian itu karena sakit hati hingga tersimpan dendam. Muslihin mengaku pernah diusir dari rumahnya oleh korban setahun yang lalu. Menurutnya, rumah yang ditempati itu adalah rumah utama keluarganya dulu. Pelaku yang masih menyimpan dendam lalu kembali bertemu dengan korban pada Senin malam, pada saat korban yang merupakan penjual daging hendak mengantarkan pisau ke rumah saudaranya yang berada tepat di depan rumah pelaku. Pada akhirnya, keduanya kembali terlibat cekcok. Lokasi terjadinya duel Carok ini berada dalam gang sempit sekitar pukul 8 malam. Dan pada saat kejadian, suasana sekitarnya tergolong gelap. Menurut saksi, keduanya tergeletak dengan berlumuran darah. Sementara korban ditimpa oleh pelaku dengan kaki yang dikunci, sehingga korban tidak dapat bergerak. Korban juga sempat meminta tolong pada warga yang datang untuk mengangkatnya, karena sudah merasa tidak kuat. Namun saksi dan warga sekitar tidak ada yang berani mengangkat atau membantu korban, karena merasa takut, hingga akhirnya menunggu kedatangan pihak berwajib. Maraknya Carok di Kabupaten Bangkalan, Madura, tentu menjadi perhatian khusus kepolisian Resort Bangkalan untuk menurunkan angka Carok yang kerap berujung maut. Memang masyarakat Bangkalan masih kental dengan kebiasaan membawa senjata tajam saat keluar rumah. Hal itu telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Untuk mengurangi kebiasaan tersebut, pihak kepolisian terus melakukan penjagaan dengan memasang spanduk dan juga menghimbau masyarakat secara langsung. Tidak hanya itu, pihak berwajib juga berkoordinasi dengan tokoh setempat agar imbauan bisa dipatuhi oleh masyarakat. Pihak kepolisian juga kerap melakukan razia senjata tajam agar tidak disalahgunakan. Berharap masyarakat bisa memahami larangan tersebut karena bisa membahayakan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane. Anda kersanengku